Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi TBA pertemuan 3 dengan materi ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi pertama di sini yang ada ginian itu kan mesin NFA ya. Nah, terus gimana cara ngerubah NFA ke DFA gitu. Jadi langsung aja kita ke contoh soal. Contoh soalnya yang ini. Nah, jadi di contoh soal itu di sini ada keterangan nih. Di sini misalnya diketahuinya udah ada konfigurasinya sama tabelnya nih. Di sini konfigurasi ternyata yang state keseluruhannya cuma ada 2. Terus yang menghubungnya itu busur state-nya itu ada 2 juga. Awalnya itu Q0, akhirnya Q1. Oke. Di sini ada tabel transisi. Jadi kalau kita udah dapat 2 ini, kita langsung ke state awal. Keterangan menurut dosen gitu, jadi kita cari state awalnya. State awal udah ada sih ini, Q0. Setelah dapat state awal, kita telusurin state yang ada gitu. State yang ada. Q0 memperoleh input 0 ke, nah misalnya Q0 ke 0 tuh apa aja sih? Q0 ke 0 itu ternyata ada Q0 sama Q1. Tulislah Q0 ke 1. Terus Q0 ke 1 itu dapat apa aja? Q0 ke 1 ternyata dapat Q1 doang. Tulis aja. Oke, lanjut ke Q1 ke 0. Q1 ke 0 itu dapatnya 0 set. Tetap tulis 0 set. Terusnya Q1 ke 1, Q0 ke 1 dapat. Setelah kita dapat state yang ada ya, tadi state yang ada, kita bikin mesin DFA. Ini mesin DFA bukan NFA. Perbedaannya di mana? Jadi mesin DFA itu adalah ini kan kita kan punya himpunan baru ya di sini. Ada 0 di sini. Pokoknya semua himpunan baru yang ada di sini. Jadi kan ini kan ada dua dua nilai di dalam sini. Nah, itu termasuk ke dalam satu state. Sama 0 itu kan state baru. Jadi ada state Q0 Q1 sama state 0 set gitu. Kan sebelumnya kita cuma punya di sini cuman ada ini. Anggaplah ini mesin NFA kita. Emang ini sih contoh salah. Kita cuma punya 2 state doang gitu. Nah, karena kita punya himpunan atau nilai baru, jadi kita bikin state baru sama state yang lama tadi. Nah, tadinya kan Q0 sama Q1 doang. Ternyata ada himpunan baru yaitu Q0 Q1 dan 0 set gitu. Kita bikin aja terus sama busur-busurnya ini ya sesuai standar yang tadi. Q0 ke Q1. Ini kok bisa Q0 ke Q0 Q1 itu nih hasilnya 0. Kita lihat dari sini, berdasarkan dari yang sini. Oh, ini Q0 ke Q0 Q1 itu nilainya 0. Berarti ya dari Q0 ke Q0 Q1 0. Terus Q0 ke Q1 itu adalah 1. Q1 ke 0 set itu adalah 0. Q1 ke Q0 Q1 itu adalah 1. Itu kita lihatnya di sini. Bisa juga di sini sih. Q1 ke 0 itu dapat 1. Q1 ke Q0 Q1 1. Q1 ke iya benar. Dapat 1 gitu. Nah, itu untuk mesin DFA-nya. Setelah itu kita cari telusuri state baru. Nah, state baru itu kan ini kan state baru nih. Q0 Q1 dan 0 set itu kan state baru. State lamanya yang ini. Nah, kita cuman telusurin dah nih. Telusurinnya itu pertama kita tulis dulu. Ini sebenarnya cara dosen tuh ribet banget, banyak banget kata-katanya, jadi nggak rekomen anjir. Kalau ya kita tulis dulu Q0 ke 1 0. Oke, inilah lanjutnya langsung ke sini. Ini abain aja ya kata-kata yang sini. Apa yang nggak ada. Jadi kita tulis dulu ini tulisan fungsinya, kayak fungsi dah. Fungsi Q0 ke 1 ke 0 gitu. Q0 ke 1 ke 0 itu dipecah lagi jadi Q0,0 Q1,0. Itu gimana cerita? Gimana maksudnya? Jadi di dalam sini kita pecah satu-satu. Jadi 0 dikali ini, 0 kali enggak kali sih. Jadi Q0 itu ke sini, Q1 ke sini gitu. Jadi dipecah gini, dibikin 2. Nah, Q0 ke 0 itu apa sih? Q0 ke 0 ternyata dapatnya Q0 Q1, tulislah Q0 Q1. Terus Q1 ke 0 itu dapatnya apa sih? Ini state-nya. Q1 yang ngeluarin input 0 itu ternyata ke 0. Atau kita lihat di sini aja deh. Terus Q0 sama 0, Q1 sama 1. 0. Q0 sama 0 itu Q0 Q1, Q1 sama 0 itu adalah 0 set. Berarti kita tulis aja. Ini tadi kan Q0 ke 0 itu Q0 Q1, Q1,0 itu lagi 0 set. Nah, dari kedua nilai ini, nilai state ini, himpunan ini kita gabungin. Ini kan logo gabungan. Kalau yang sebelah itu irisan, ini gabungan. Jadi semuanya dijadiin satu. Jadi Q0, Q1. Harusnya karena ini 0 set, jadi dia nggak termasuk gitu. Atau anggaplah ini bilangan 0 gitu. Nilai 0, jadi dia nggak termasuk. Jadi fungsi dari Q0 Q1,0 itu adalah Q0 Q1. Oke, gimana kalau bawahnya ada nilai gitu?
Kalau bawahnya ada nilai, ini sama ya caranya kayak yang di atas. Nah, ini kan di atas ada nilai, di bawah ada nilai juga. Itu gimana tuh? Ya kita gabungin semua. Q0, Q1. Kok nggak Q1, Q0, Q1? Karena kalau ada nilai yang double itu dia dijadiin satu aja nilainya. Kalau ini di double. Kalau misalnya ada Q3 deh, misalnya Q0, Q1, Q3. Misalnya ini Q0, Q1, ini Q3. Berarti jadi Q0, Q1, Q3 di sini. Di sininya maksudnya. Nah, setelah kita dapat nilai ini, kita buatlah harus ke sini apa? Q0. Ini setelah kita dapat dari hasil nilai ini, kita bikin state baru. Nah, kita bikin state baru di mesin DFA karena ini dia udah ini ya, udah punya state sendiri, jadi dia udah berhenti looping. Kalau misalnya dia state-nya beda gitu, misalnya Q0, Q1, Q3, ya kita bikin state baru lagi, Q0, Q1, Q3, terus kita ikutin dah. Ini ketentuan dia arah busur state-nya kemana yang dilihat di sini nih. Kan 0 di 1. Oh, ternyata Q0, Q1 sama ya, Q0, Q1 ke Q0, Q1 itu ternyata nilainya itu udah 0. Terus sama juga nih. Q0, Q1 ke diri sendiri ternyata 1. Jadi dia ngelooping 0 sama 1. Udah. Nah, setelah kita dapat, kita tinggal cari enggak. Itu untuk yang ininya ya, yang key-nya. Nah, kalau ya khusus yang state 0 itu dia ngelooping ke diri sendiri. Jadi tulisannya ini sama kayak ini ya. Fungsi dari 0 set, 0 kan dia kan tadinya nggak ada dia arahnya kemana nih, dia nggak dapat keluaran, nggak dapat masukan dapat dari sini, cuman dia nggak dapat arahnya kemana. Kalau 0 ya tulis aja 0 set. Jadi 0 set, 0 itu adalah hasilnya 0 set. 0 set, 1 adalah 0 set. Udah itu aja. Mau 0 set, 10, 0 set, 100 itu hasilnya tetap 0 set. Jadi dia ngelooping ke diri sendiri gitu. Jadi misalnya 0 set ke 0 set adalah 0, 0 set ke 0 set adalah ada 1. Jadi ngelooping gitu. Udah kelar. Tinggal nulis F. Nah, nulis F itu kan state akhir ya. State akhir di sini kan tadi awalnya di sini state akhirnya adalah Q1. Nah, cara menulis Q1 di DFA, ini kan udah termasuk DFA ya. Nih yang ini. Cara menulisnya itu adalah state akhir di NFA. NFA ini ingat. NFA tuh mesti nilai yang ini nih, yang masih 2 state. Pokoknya masih state yang ada di soal gitu. Yang di awal. Oh, ini state yang udah kita otak-atik. Jadi intinya state akhir yang ada di NFA yang state sebelumnya itu ada di sini. Jadi misalnya ya tetap sama gitu. Di sini kan Q1 tadi kan yang jadi state akhir itu adalah Q1. Ini lupa nih, harusnya double nih ininya. Sebentar guys. Nah, pokoknya di yang state akhir di NFA itu ada di DFA juga, tapi di sini pokoknya unsur nilai di NFA ada di DFA. Maksudnya gimana? Ini kan state akhirnya kan Q1. Nah, di DFA itu nilai yang state Q1 ada 2. Ada Q1 aja sama Q0 Q1. Nah, di dalam Q0 Q1 di dalam himpunan Q0, Q1 itu kan ada Q1-nya. Nah, itu udah termasuk state akhir juga karena dia ada Q1-nya. Jadi intinya nilai state akhir yang ada di NFA itu di DFA berlaku gitu. Itu nilai yang pokoknya nilai yang ada state yang ada nilai itunya udah itu adalah state akhir. Tapi kalau di NFA itu cuma Q1 aja karena memang state ini doang mesinnya gitu. Jadi intinya misalnya kalau misalnya Q1 ada banyak gimana? Ya tetap tulis semuanya. Misalnya ini Q1, ini Q1, Q2, Q3, ini Q0, Q1, Q4. Ya tulis semuanya karena ada nilai Q1-nya, ada nilai state akhirnya gitu. Jadi semua state akhir yang mengandung nilai di NFA-nya Q1 gitu untuk yang contoh soal ini ya tulis. Itu adalah state akhir di DFA-nya gitu. Jadi di sini kan F itu kan state akhir ya, simbol dari state akhir. Jadi state akhir itu ada 2, ada Q1 sama Q0 Q1. Udah. Nah, di sini ada contoh soal. Itu kan tadi kan untuk yang 2 state aja. Di sini ada 4 state nih. Wah, banyak banget. 4 state tuh. Terus yang state awal itu adalah P, state akhir S. Oke, langsung kita coba. Di sini udah ada di soal udah ada konfigurasinya sama tabelnya. Kita langsung ke contoh soal yang nomor 1 aja ya. Pertama kita bikin dulu mesin NFA-nya gitu. Kita masukin dulu bread dapat segini. Oke, udah dapat nih terstruktur PQRS. Setelah kita bikin mesin, kita definisiin dulu. Oke, state awal apa nih? Oh, state awal P dari sini. Udah gampang banget. Terus yang 2-nya itu lah tulis state yang ada. Nah, state yang ada itu kan ada PQRS. Ya udah kita tulis aja. Ya udah tulis aja P0 P1 Q0 Q1 R0 R1 S0 S1 udah gitu dong.
Sejatinya gitu doang nih. Sejatinya kayak gini doang nih. Dia gini doang nih, state yang udah ada kayak gini. Sederhananya gini aja. P,0 itu kemana sih? P,1 itu kemana? Q,0 itu kemana? Q,1 kemana? Nah, kita apa namanya, cari taunya itu ya P0 itu ada di sini nih, yang dari soal maksudnya. P0 gampang kayak tadi ya, P0 ke PQ, P1 itu P, Q0 itu R, Q1 itu R. Udah tulis hasilnya di sini nilainya. Setelah dapat state yang ada, kita bikin mesin DFA-nya gitu. Nah ini mesin DFA gue ini udah tergabung sama jawaban ya. Jadi ini kelihatannya berantakan banget. Iya, karena ini udah sama jawaban yang nomor 3. Jadi kita nyari telusurin. Jadi kita di nomor 3 suruh nelusurin state yang baru. Nah setelah kita dapat kayak state baru itu, kita masukin lagi ke nomor 2 ini, ke sini. Jadi berantakan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita cuma punya P, Q, R, S. Nah ternyata di sini ada state baru nih, ada state P sama P, Q sama 0. Oke, ada 2 state baru. Jadi kita bikin 2 state baru. Ini nggak usah irawan yang ini nanti. P sama Q, P, Q sama 0. Oke, udah ada. Oke. Di sini kan keterangan telusurin state yang baru. Oke, berarti kita cuma state yang baru aja. Yang baru aja apa sih? Ini P sama P, Q sama 0 set. Oke, gue mau mulai dari P, Q dulu nih gitu. Berarti dari 0. Kita pecah lagi P0, Q0. Dapatlah P0 sama Q0 itu P, Q sama R. Nah, kita gabung jadilah dapatnya PQR. Nah, P, Q, R itu kan dia harus jadi state di dalam ini mesin apa DFA-nya. Jadi dari P, Q, R itu, wah ternyata dia nggak ada state nih di dalam sini. Jadi kita bikin state baru. Jebret dapat di sini. Oke, itu udah taruh dulu aja di sini. Selanjutnya kita bikin P, Q baru 0. Oke, kita bikin yang 1. P, Q 1. Dapat P sama R digabung jadi P, R. Wah, ternyata state P, R-nya tuh nggak ada. Kita bikin lagi. Jebret, dapat di sini. Nah, setelah dapat kita rinciin lagi P, R-nya ke dalam sini lagi. Misalnya dua-duanya harus dibikin kayak ditelusurin lagi nih. P, R-nya dibikin baru deh. P, R-nya, 0. Oke, kita pecah lagi P0, Q0, R0. Jadi PQR, 0 gitu. Udah kelar, dapatlah P, R, dapatlah himpunan S. Loh, kok himpunan S sedangkan ini dapat P, R sama S. Harusnya P, R, S dong. Jadi kata dosen gue itu, kalau udah begini, diantara begini, kita boleh ambil salah satu dari himpunan ini. Kalau misalnya kita tetap kekeh gitu, kita pengen ambil semua, ya bakal banyak step di sini, bakal terusan isi tulisan lu bakal berantakan dan banyak banget gitu. Jadi boleh diambil salah satu, jadi biar dia ngeluping maksudnya gimana, biar dia cabangnya ke situ-situ aja gitu. Kenapa gue ambil S? Karena S itu gue pertimbangan dia inputnya itu sama-sama ke diri sendiri, jadi ada kecil kemungkinan dia bakal bikin state baru gitu. Gue udah coba sih tadi, tapi ya bebas mau milih P, mau milih R, mau milih S, itu opsional bebas gitu. Nah itu untuk P, Q, R 0. Untuk yang satu itu dapatnya yang R aja. Jadi gue dapat P, R sama 0. Gue bilang R aja karena dari R itu jadi gue coba-coba sih ujung-ujungnya tuh ke SS lagi gitu. Tapi bebas ya, itu opsional. Mau milih P, mau milih R, mau milih 0 juga. Kayak 0 belum sih kan, 0 itu. Untuk penulisan state 0 itu di akhir daripada yang ini. Nah setelah semuanya dapat, jebret, kita tulis juga tuh yang busur-busurnya, yang 01-nya, 01 misalnya 0, 01, 0 gitu. Udah dapat tuh, udah tulis state akhirnya, udah kelar. Oke, ini terakhir deh yang B. Itu kan tadi versi panjangnya. Oke, yang B Yang B kita punya ini. Ini gue soalnya tadi di tempat tadi. Gue dibikin mesin NFA-nya, state awalnya ini, state yang ada begini aja ya nulisnya. Itu kalau ngikutin cara dosen lama banget. Tahu ujian keburu telat. State bla 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 memperoleh input dari bla bla bla. Kurang lebih kalau gue jabarin mirip sih, ya kayak gini aja. Jadi sederhana kan. Nah ini mesin DFA-nya. Di sini gue ternyata ada state baru nih, ada AS 0 set sama QR baru. Di sini perbedaan yang di sini sama di nomor A-nya. Gue di sini yang nggak pakai bikin state baru lagi. Kenapa? Karena di sini kan ada dua pilihan. Ini dah contohnya yang Q, S sama 1. Q, S sama 1 itu kan dia termasuk state baru ya, gabungan gitu loh.
gabungan dari, karena kita dapat dari sini, kita jadi set baru. Nah dia termasuk set baru di sini. Jadi si Ki, S gue ambil yang satunya ya, karena yang nol ini null set. Soalnya kalau null set, kenapa nggak gue ambil yang ini? Karena kalau null set digabungin jadi ya R aja. Seperti yang gue bilang, null set itu nilainya kosong gitu. Jadi kalau digabungin gitu ya nggak ada nilainya, cuma nilai yang lain. Oke, kena Ki, S, 1, dapatlah Ki 1 itu Ki, R, S, 1 itu adalah P. Nah setelah digabungin kan harusnya Ki, R, P. Nah kalau kata gue kayaknya mau cara cepet, jadi gue mau ngambil salah satu dari kedua ini, gue ambil P, udah. Kalau sebelumnya kan gue gabungin tiga-tiganya, terus gue cari lagi nih state yang ini sama state ini, gue jadi cari lagi, terus gue ambil salah satu. Enggak, kayaknya menurut gue bisa dari begitu. Jadi kalau nggak mengkas waktu aja, jadi di antara kedua ini gue ambil aja salah satu. Jadi gue simpulin bahwa Ki, S, 1 itu adalah P, himpunan P. Jadi gue nggak perlu bikin state baru. Kenapa? Karena himpunan P udah ada di sini, himpunan P. Pun kalau misalnya nanti gue bikin set baru P0, P1, oke, P0 itu ke Ki S, P1 itu ke Ki, berarti otomatis Ki, E, kan berarti kan ada Ki, S sama Ki, berarti dia jadi Ki, S. Ada lagi tuh himpunan baru, state baru, Ki, S, Ki, S, Ki1, S1, Ki1 kemana, S1 kemana, bla 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 bla, juga ujung-ujungnya dia ngeluping lagi gitu. Jadi menurut gue itu cara cepatnya. Udah sih itu aja. Jadi ya wassalam.